Oke, hai. Semangat pagi. Kita berjumpa lagi dalam Aku Beristi Kamu setiap Kamis jam 3 sore yang pastinya di PT Cahaya Karunia Persada sambil kita cakap-cakap, bincang santai bercakap-cakap. Hai sis. Hai. Aduh, luar biasa. Ternyata ada yang berbeda hari ini. Biasanya gini sis, biasanya saya yang gimana? temenin itu kotak-kotak rambutnya. Oh, kata-kata Tapi cepak-cepak gimana cepak-cepak gitu ya? gimana gitu rasanya. Aduh, tapi kali ini cerah dan cerah banget gitu. Warna bajunya sama lagi. Sama, terus saya juga udah berbunga-bunga. Waduh, berbunga-bunga, apalagi saya nih berbunga-bunga karena ada kehadiran hostnya berbeda kali ini. Kayaknya ini jadi ajang untuk penetapan host di Aku Beristi Kamu sepertinya nih. Wah, bukan ujian ya, tapi benar-benar mau dikukuhkan kayaknya sebagai hostnya Aku Beristi Kamu di cakap-cakap kita. Oke sih, sebelum kita mulai, kita kayaknya izin buka masker dulu. Karena kalau betul. saya kebetulan besok akan terbang ke Sumatera Barat, ketemu teman-teman di Padang, jadi saya melakukan PCR tadi. Nah, itu udah negatif. Jadi Sis Ocha juga kayaknya udah antigen ya? Iya, kita di kantor kan dicakap selalu rutin. Selalu antigen. rutin, seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali gitu ya. Betul. Jadi, Biar kelihatan cantiknya. Aduh, oke. Kita lepas masker. Kita lepas masker. Aduh. Sis, gimana kabar? Sehat? Sehat, luar biasa, mantap. Waduh, luar biasa mantap. Saya dari tadi itu ngelihatnya tuh bukan pengen ke kamera loh, mau ngeliat ke Sis Ocha terus gitu loh. Cerah gitu loh ya kan. Saya jadi kesannya gimana gitu loh. Tapi emang betul-betul semangat karena kenapa? Beda dari yang lain. Kita juga sekarang lagi ganti suasana, kita ganti tempat lagi juga khusus buat Sis Ocha nih gitu loh. Jadi tempatnya biasanya kan di ruangan gitu loh. Ini lebih asik ya. Iya, dan suasana santai gitu sambil bercakap-cakap ria pastinya juga. Sis Ocha, sebelum kita mulai, biasanya sih saya cakap-cakap dulu atau sapa-sapa untuk teman-teman di Aku Beristi Kamu ya. Jadi di sini kita juga menghimbau, disarankan juga untuk mengundang orang-orang baru. Ya. Nah, bukan hanya mengundang orang-orang baru juga, ditambah juga untuk menginformasikan atau dibagikan untuk orang bisa gabung di Aku Beristi Kamu. Karena sebenarnya ini adalah ajang untuk kita berbagi. Ya, berbagi, istilahnya peduli di saat era pandemi begini juga, nggak ada alasan kita nggak bisa berbuat sesuatu, gitu ya kan? Anyway, thank you so much bisa menemani saya hari ini, gitu loh. Yang udah hadir di sini di link saya ada Pak Edi Susanto. Oh, halo Pak Edi. Ada Pak Edi ya, ada Pak Edi Susanto juga. Kemudian masih banyak juga teman-teman yang akan hadir masuk ke sini. Biasanya juga ada Bu siapa Yanti, ya kan? Ada Pak Asep Kurnia. Ada Bro Lili Chandra, kemudian ada Bu Dokter Agustini. Ada Bu Dokter Agustini. Aduh, gitu loh ya. Sis Ocha, saya jadinya kalau dirimu natap kayak gini terus saya jadi kayak gimana loh teman-teman ya. Cerah ya, biasanya kan antara dua lanang yang biasanya menemani, kali ini ada sesuatu yang berbeda gitu ya kan. Nah, ini juga akan dikukuhkan sepertinya untuk kita punya suasana yang baru yang pastinya gitu ya. Itu dia. Oke, sedikit. Oke, nggak apa-apa, kita bisa lihat ada Bu Odia juga. Ini juga dari Bandung dan beliau kemarin mendapatkan hadiah gitu loh ya. Jadi seperti itu. Dan kita juga ingetin bahwa untuk di Aku Beristi Kamu ini tetap standby karena kita akan kasih giveaway lagi gitu. Jangan kemana-mana jadinya ya. Jangan kemana-mana lagi. Sis, bahas-bahas sedikit ya gitu loh. Boleh. Saya dari kondisi seperti ini lebih banyak pengen nanya ke dirimu. Ya, kalau natap dirimu kayak gitu saya bener-bener ya teman-teman ya, ini rasanya adem, sejuk gitu ya, seger gitu ya. Saya kayaknya AC ya. AC. AC karena tempatnya gede ya gitu ya, ini gede banget gitu ya. Dan ada Sis Ocha, jadi bawaannya tuh dingin mulu gitu ya. Oke, bercanda ya teman-teman ya, supaya teman-teman jadi pengen kebanyakan pada pengen kesini nih gitu ya. Sis, jadi gini, saya pengen tanya dulu ya, pada dasarnya apa sih sebetulnya yang menjadi kebutuhan wanita atau dirimu dulu deh, karena di cakap-cakap ini saya sekarang pengen bahas dulu, pengen mengajak sih sebetulnya untuk menginformasikan mereka
kebutuhan wanita tuh seperti apa sih yang dibutuhkan gitu loh. Jadi apa sis? Bisa dibahas dulu nggak? Kalau ditanya kebutuhan wanita, Ya. sebenarnya wanita tuh kebutuhannya banyak. Banyak ya. Banyak. Oke. Tapi spesial di sini saya kasih poin-poinnya. Aduh, asik nih poin-poinnya. Dijamin apa nih? Saya udah nggak tahan nih. Pokoknya dijamin dari tadi. mantap. Iya, oke gimana? Itu dia. Nah, wanita itu butuh kenyamanan. Wah, Sis Ocha ngomong gitu. Sis Ocha udah ngomong kenyamanan aja, saya udah nyaman dari tadi. Setuju nggak teman-teman ya? Aduh, Bro Irfan mulai gombal ya. Oke, kenyamanan, gombal banget gitu loh. Oke, apalagi sis? Selain nyaman, butuh perlindungan. Aduh, perlindungan yang dibutuhin. Oke, setuju sih. Karena memang wanita itu butuh dilindungi. Betul. Oke. Betul banget. Terus dimengerti. Dimengerti. Oke. Kenyamanan, perlindungan, dimengerti. Oke. 3 ya berarti ya tuh ya? Masih ada. Masih ada apa tuh? Saya kasih satu lagi ya. Waduh, satu lagi. Dan mau ini dong. yang poin yang paling penting. Apa tuh? Wah, pokoknya ini paling mantap. Paling mantap. Wanita butuh kepastian. Aduh, wanita butuh kepastian. Jadi kamu nunggu kepastian dari saya. Nggak butuh yang namanya PHP, butuh yang pasti-pasti aja. Bro Irfan tetap usaha gitu loh ya, gitu loh. Bro Irfan tetap usaha. Ya setuju sih. Jadi 4 komponen itu adalah menjadi basic dasar untuk kebutuhan wanita. Ya, betul. Yang pasti memang kenyamanan perlu, perlindungan perlu, kemudian pengertian perlu. Yang terakhir kepastian. Karena kalau nggak pasti-pasti, ya mana mau wanita. Sama di suatu bisnis juga, si Socha. Kalau yang nggak pasti-pasti itu, jangan coba-coba, mendingan. Nanti biasanya nggak akan lama gitu. Cuma buang waktu. Buang waktu. Nah. Tapi saya nggak mau berlama-lama. Jadi gini sis, kalau untuk bahas 4 komponen itu, ini teman-teman bukan saya yang akan jawab. Karena kenapa? Ini ahlinya wanita, bisa jawabin untuk para wanita, bisa tahu kondisinya seperti apa. Orangnya paling mengerti wanita. Paling mengerti wanita. Kalau jurus-jurus untuk ibarat wanita nih, beliau biasanya banyak belok sana belok sini untuk menjuruskan sesuatu yang wow banget. Makanya kalau saya bilang, waduh, kalau master of wanita kita serahin ke orang ini dan berarti ahlinya. kalau wanita deket-deket master ini kelepek-kelepek kelepek-kelepek udah pasti. Nah, saya jadi penasaran kan? Kita langsung aja panggilin. Ini adalah expert untuk yang kita akan bahas juga, dan ibaratnya dia tahu bidang yang akan kita bahas ini. Kita langsung panggilin aja, mau nggak? Boleh. Ini dia, kita panggilin yang luar biasa, Bapak Ricky Leong atau Bro Ricky Leong. Yeay. Halo Bro. Halo Bro. Iya, aduh. Halo. Sehat-sehat. Aduh, duduk dulu Bro Ricky. Aduh, mantap. Silakan. Bro Ricky mau buka masker boleh, mau pakai masker juga boleh, gitu loh, bebas gitu loh. Kalau kita sih, saya udah PCR bro, jadi aman. Dan Ocha juga udah antigen. Jadi kita per minggu ini dicakap memang untuk menjaga kondisi kantor kita juga. Karena kenapa? Disinilah yang paling aman juga. Karena kita mengikuti protokol, kemudian juga ruangan ini 3 hari ataupun seminggu itu pasti disterilkan gitu ya kan. Jadi aman lah. Aman, gitu loh. kita semua udah aman. Sehat Bro Ricky? Sehat. Waduh, ngelihat Bro Ricky teman-teman, gaya stylenya udah beda, rambutnya baru, ya kan, lebih fresh. Kayaknya di PPKM ini ibaratnya menyendiri untuk sesuatunya itu istilahnya berbeda dari yang lain. Aduh, hari ini saya merasa tersaingi nih, asik ya kan. Apalagi ada tengah-tengahnya Sis Ocha. Aduh, gitu. Saya di Gimana antara tuh, Bro? dua pria ya. Antara 2 pria menjadi rebutan nanti ya. Sehat Bro Ricky? Sehat. Aduh, sehatnya. Jadi ini teman-teman di Aku Beli Kamu, Bro Diki, mereka sudah menunggu banyak sebetulnya kedatangan dirimu di Cakap. Thank you so much bisa hadir siang ini, luar biasa. Sama-sama. Dengan cerah dan suasananya, aduh nikmat banget, cerah-cerah. Ada sebelah saya juga cantik ya kan. Bro Irfan ngerasa sangat antusias sekali gitu. Tapi Bro, boleh kita kita ajak dulu, kita ngecakap-cakap dulu. Oh, iya. Nah, biasanya buat sama energinya. Ini penting. Kita minum teh dulu. Oke. Ayo teman-teman, boleh diangkat? Silakan. Langsung segar. Langsung segar. Ini udah banyak yang hadir loh. Ya, dan banyak juga di sini para member, khususnya juga orang-orang non-member Bro Ricky. Bro, tadi sebelum pada saat kita panggil dirimu, saya sudah bincang-bincang sama Sis Ocha. Jadi gini, saya pengen tahu kan kebutuhan wanita itu apa. Nah, Sis Ocha itu bahas 4 komponen. Yang dia bilang adalah pertama kenyamanan, kedua kemudian pengertian, ya kan?
Pelindungan. Yang kedua pelindungan. Yang ketiga pengertian. Keempat adalah kepastian, ya kan? Itu kayaknya mencakup di semua wanita ya. Ketawa Bro Ricky. Ini dia sis ya. Kayaknya udah tahu ya. Kalau wanita tuh butuhnya itu. Jadi gimana Bro? Untuk pertama saya coba pengen Sisi dengar dulu supaya teman-teman cakap juga bisa tahu kenyamanan apa yang bisa didapatkan atau yang dibutuhkan wanita, Bro Ricky. Nah ini mungkin kan kebetulan ada Bu Ocanya langsung. Aduh, ya. Jadi kita bisa langsung menanyakan dan membuktikan apa betul yang saya bicarakan itu sebenarnya yang wanita inginkan. Kan gitu ya. Karena kalau biasanya sama-sama lelaki cuman ngomong kita merasa seperti itu, belum tentu. Iya kan? Tidak ada yang bisa ACC gitu. Tapi kalau kita ngomong di depan wanita biasanya itu rahasia pribadi, nggak kita ceritakan begitu kan ya. Nah, jadi coba kita kupas sedikit lah di sini ya. Apa benar gitu. Kembali Bro, tadi yang nomor 1 apa? Kenyamanan. Kenyamanan ini wanita itu kita mesti ingat, wanita itu sangat berbeda dengan pria ya. Bagi pria itu mungkin fisik lebih penting, fisik. Ya kan? Makanya wanita itu kalau ngelihat kalau pria melihat wanita yang penting tuh, waduh seksi loh, udah dia nggak pikir lagi, sisanya dia nggak pikir lagi. Ya kan? Ini saya kayak sesi curhat loh saya jadi. Nggak pikir lagi gitu loh. Tapi coba kalau wanita, kenapa sih kita lihat banyak wanita yang wow seksi-seksi, suaminya kok kayak begini bisa dapet ya gitu. Nah itu sebenarnya karena wanita itu ada 2 sisinya. Tidak hanya fisik, tapi pikiran. Pikiran. Itu yang sangat jauh berbeda dan itu bisa menggantikan fisik. Contoh nih ya kan. Apa nih? Kalau misalnya ini wanita ya kita tanya ya, ada 2 nih pria nih. Yang satu, ganteng banget badannya jadi, ya kan? Tapi dompetnya cuma ada 100 perak. Yang satu jelek tapi nggak sampai kita istilahnya hancur lah mukanya, berantakan normal kita anggap ya, gendut lagi. Tapi dompetnya sampai kemana-mana bertas-tas. Coba saya tanya, wanita pilih yang mana? Itu cobaan ya. Lebih ke Sis Ocha kayaknya gimana nih? Ini antara 2 pria 1 wanita. Ini kayaknya kita jadi curhatan berdua nih. Apa saingan nih buat dapatkan Sis Ocha? Enggak lah ya teman-teman ya. Gitu Sis Ocha, betul. Apa yang dikatakan Bro Ricky gitu loh. Jadi kalau kita laki-laki mikir, apa sih? Uang itu kan cuma selembar kertas, gitu kan? Nggak sesimpel itu sebenarnya. Tapi di pikiran wanita itu adalah bagaimana ini untuk masa depan saya, ya kan? Jaminan untuk diri saya ke depannya, buat anak-anak saya, buat keluarga saya dan diri saya sendiri. Laki-laki nggak pikir di sana. Laki-laki nggak pikir wanita nanti yang cantik lama-lama jadi berantakan tuh bagaimana? Dia nggak pusing. Nanti berantakan saya cari lagi. Itu pikirnya laki-laki kan? Laki-laki dan wanita memang diciptakan berbeda. Gitu secara fisik aja udah berbeda ya? Secara fisik berbeda, apalagi cara berpikir gitu. Jadi untuk benar-benar mengetahui dan memberikan apa yang tadi Bapak ceritakan, kita perlu benar-benar mengetahui bahwa wanita itu tidak hanya fisik. Tidak hanya fisik gitu ya. Jadi Sis Ocha ngerasa seperti itu ya. Berarti kalau bukan hanya secara fisik, apa yang dari sisi kenyamanan di wanita, Bro Ricky? Yang Bro Ricky kayaknya kan udah buat sesuatu nih yang bisa membuat nyaman. Nanti kita bisa langsung coba tanyakan langsung ke Sis Ocha nih, karena Ocha pasti punya banyak cerita nih gitu loh untuk di sisi ininya. Jadi gini, mungkin yang kita ambil yang paling mudah ya. Perbedaan laki-laki dan wanita setiap bulan yaitu kita nggak pusing yang namanya menstruasi. Apa nggak pusing apa? Menstruasi. Aduh asik. Nggak kenal gitu. Nggak kenal. Betul ya. Laki-laki nggak kenal. Adanya mah yang lain urusannya ya. Yang lain. Teleponin cewek ini, aduh ketahuan istri gimana kan itu kalau laki-laki otaknya itu. Setting waktu ya. Setting waktu jatuhnya kan. Kalau wanita beda Pak. Pikiran mereka beda. Mereka harus pikir nih, aduh saya bulanan seperti ini, belum marahnya, belum keselnya, ya kan. Saya mau ngapa-ngapain susah. Itu. Jadi kita laki-laki kadang nggak tahu. Yang kita cuma patok, tuh lagi bulannya udah tinggal. Kan gitu kan? Kita kan?
Apalagi waktu baru awal-awal itu kan kadang ada yang sakit, yang ngerasain yang sampai sakit banget gitu dan ya? nggak bisa aktivitas kan. Betul. Tapi kan kalau kita laki-laki mana mau tahu, Pak? Iya, setaunya beres aja, Pak. Iya, terima beres kan gitunya kan. Beres. Nah, Kalau nggak beres-beres yang ada marah, ya kan? Nah. Bener nggak sih, sis? Kayak gitu ya? Iya. Aduh. nah, makin lama nanti kita pikir, ini wanita mentang-mentang udah nikah nggak pusing sama kita. Kan kita laki-laki butuh kan gitu. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nanti pembenaran diri ujung-ujungnya kan gitu kan? Pembenaran diri. Itu. Tapi ini mungkin lagi zaman COVID gini PPKM ya. Jadi sebenarnya waktu yang baik untuk kita tuh kembali berpikir tentang diri kita sendiri, ya kan, tinggal di rumah, terpaksa bahkan harus tinggal di rumah gitu ya. Jadi banyak kita mengaca. Jadi seharusnya tuh kita saat-saat ini kita harusnya bisa lebih mengerti pasangan kita yang kita sudah janji menikah, ya kan, untuk hidup bersama. Itu bagaimana sih? Jadi begini, kadang laki-laki itu modelnya, saya pulang, dulu saya punya bunga yang mekar nih, yang bagus di rumah. Saya mau pulang terus ngeliatin di bunga bagus. Habis itu di bunga saya nggak kasihin air. Lama-lama dia layu. Kita pulang kita nggak mau tahu. Kita nggak mau tahu salah kita nggak kasih air. Salah kita cuma jelek, layu. Di luar bagus tuh bunga. Waduh. Kan gitu ya. Iya. Nah, tapi sekarang karena zaman COVID kita dipaksa untuk lihat bunga yang di rumah aja tuh. Jadi banyak yang merasa terbebani, stres ini itu. Salah sebenarnya mereka itu. Stres itu karena mereka sendiri. Karena mereka nggak siramin tuh bunga. Stres lah dia lihat tuh bunga layu kali gitu ya. Nah, jadi mungkin dalam bincang-bincang ini saya bisa kasih sedikit pemasukan gitu. Nggak usah cari di luar bahagian itu. Di rumah sudah ada. Di rumah udah ada. Tuh, cuman Yang di rumah aja. karena yang di rumah itu tuh jauh lebih baik. Kalau masih ingat dulu kenapa kita sampai bawa pulang tuh bunga pulang. Ayo. Nggak sabaran lagi kadang-kadang. Nah, nggak sabaran bawa pulang tuh bunga ya kan. Nah, jangan dipikir tuh bunga udah layu nggak bisa balik kayak dulu. Salah. Ya, itulah pemikiran laki-laki yang banyak sering salah. Dan itu yang kita anggap yang tadi Bu Ocha bilang dimengerti. Gitu loh. Jadi setelah kita mengerti seperti itu, maka kita harus pikirkan apa sih yang dia mau. Iya. Kepastian, contohnya ya. Jadi ya istilahnya tuh ketenangan batin, ya kan, pikiran juga tenang. Jadi istilahnya kita laki-laki nih pergi keluar ke kebun pun, wanita tuh tidak akan curigaan kita petik-petik bunga lain, selama kita bisa memberikan apa yang dia inginkan. Betul Bu? Betul sekali. Ini banyak istilah-istilah, tapi bro, saya pengen nanyanya ke ini nih, ibaratnya ke hostnya kita nih. Karena kan tadi kalau istilah-istilah yang suatu bahasa Bro Riki sampaikan, layu, ya kan, kemudian sehingga tidak terawat. Nah, yang berarti kan Bro Riki ada sesuatu yang ngebuat itu nyaman, kemudian bisa dilindungi juga kan, bahkan juga pengertian. Nah, dari yang dimaksud Bro Riki itu adalah ada senjata dong gitu loh ya kan, untuk kita bisa ini kan. Tapi sebenarnya saya pengen sis Ocha memang mengalami seperti itu, betul ya? Kalau saya sih jujur, kalau yang disampaikan Bu Riki tadi kebanyakan dalam tanda kutip laki-laki memang lihat secara fisik biasanya, tapi padahal yang lebih utama adalah bagian di sisi dalamnya gitu loh. Wow, kalau memang si laki-laki tuh cuma lihat fisik. Agak gemuk gitu kan, gemuk diprotes, kekurusan gitu kan kita wanita serba salah ya Pak ya. Ini kayaknya curhat nih jatuhnya ya kan gitu loh. Karena memang kalau saya lihat ya 99% ya dari yang saya ketemu, mau teman mau siapapun, masalah mereka sama. Laki-lakinya komplainnya selalu sama, wanitanya komplainnya selalu sama. Ya kan, dan jawabannya selalu sama dan tidak bisa dibikin dan tidak pernah terjadi, tidak pernah berhasil. Ujung-ujungnya cuman adu tahan urat aja, mana yang lebih kuat. Contohnya kan gitu. Jadi kalau untuk kita lihat kok banyak yang istilahnya tuh mereka menikah bisa panjang, enggak ada ributnya. Ya kan, itu sebenarnya itu tuh ada trik-trik tertentu. Ada ya kan, di sisi wanita dan di sisi pria juga. Selain dari pikiran juga ya. Karena secara fisik pun efek ke pikiran.
Efek kepikiran. Nah, jadi para wanita pun banyak kadang kurang sadar di situ. Ya, contoh misalnya lagi mau mens mau apa, dia nggak mikir karena itu. Yang dia pikir kok saya bawaannya marah, saya ngeliat dia mukanya tuh sebel ya, pengen saya marahin aja nih suami saya, bingung saya. Ya kan, kadang-kadang mereka lupa, step back, ini karena badan saya nggak merasa enak, saya nggak merasa nyaman. Jadi bawaannya itu saya keluar luapan emosi. Jadi wanita sendiri pun ada permasalahan seperti itu biasanya. Ditambah lagi laki-laki yang permasalahan seperti itu, ngepas lah ini kan. Jadilah masalah, kira-kira gitu. Sis Ocha, kamu pakai apa sih kalau misalkan yang nyaman itu yang membuat ibaratnya tuh gak layu itu loh? Kamu biasanya apa yang bisa kamu ceritakan ke teman-teman gitu loh? Ada sesuatu yang bisa kamu ngerasa nyaman banget gak? Tamu 4 komponen kamu cerita loh. Bisa diberbagikan ke aku Besti kamu gak? Dari tadi saya melihat Sis Ocha ini apa sih yang kamu iniin dong gitu loh? Rahasia kenyamanan saya. Apa tuh? Jadi, gimana, kan tadi kan Pak Riki bilang itu kalau bunga yang di rumah itu layu, ya kan? Gimana caranya supaya nggak layu? Berarti kan gimana caranya kita menjaga tubuh kita supaya tetap bugar, sehat, otomatis nggak layu dong. Nggak layu ya. Selalu ibaratnya termaintain, terjaga. Termaintain gitu. Jadi saya kalau di rumah itu merawat diri. Salah satunya, dan ini bukan salah satu yang gimana, ini salah satu bukan yang biasa-biasa aja. Tapi ini salah satu yang paling luar biasa dan sangat pengaruh buat tubuh saya. Gitu. Makanya bisa terlihat seperti ini. Salah satu contoh. Makanya dari tadi saya betah, nanya terus ke Sis Ocha aja terus. Enggak ya, ini teman-teman kayaknya banyak yang duduk di tempat saya nih kayak gitu. Apa tuh jadinya? Apa yang kamu iniin di merawat dirinya itu? Merawat diri, salah satunya rutin memakai Fiblaze. Rutin memakai Fiblaze. Setiap hari pakai Penti. Pantas ini Bro Riki dari tadi bahasanya dia belum mau keluarkan apa ibaratnya. Dia masih kelayuan, merahasiakan terus ibaratnya itu tadi sindiran buat saya sebenarnya. Kan selalu melihat di luar gitu kan. Itu dia, gitu. Makanya suka lihat di luar. Jadi curhat ya gitu loh. Jadi kayak gitu ya gitu loh. Jadi Fiblaze ya. Iya. Dan kalau mau tahu lebih dalam tentang kenyamanan, tentang Fiblaze ini nih, ini paling handal. Berarti Bro Riki itu Fiblaze rahasianya ya. Dari tadi saya coba dijebak-jebak. Apa? Saya penasaran. Dibuat mikir ya Pak? Dibuat mikir, diputer, tapi nggak apa-apa. Laki-laki emang gitu, biasanya nggak mikir. Cuma mau cepet aja. Tapi ada sesuatu yang bisa membantu ya Pak ya. Nah Bro Riki, tadi kan sudah kejawab oleh Sis Ocha. Ternyata dia ada senjatanya. Pantesan kalau saya lihat Sis Ocha itu saya nggak mau melek terus gitu ya kan. Salah satunya sekarang nih, ya kan di samping kita. Ternyata ada rahasianya Fiblaze, ya kan. Nah, kenapa sih Bro Riki untuk kelebihan Fiblaze ini untuk dianjurkan atau disarankan Fiblaze ini? Nah, secara kan dirimu kayaknya memang Fiblaze ini ya istilahnya ahlinya lah ya, dalam arti bisa memahami lah istilahnya. Nah, kenapa disarankan bisa Fiblaze? Mungkin dari komponen yang tadi yang dibahas layu-layu itu bisa nih biar nggak layu. Gimana nih? Ini seru nih masalahnya. Bukan bagian luar yang kita bahas, tapi bagian dalam. Biar para laki-laki ketika pulang seger. Betul. Nah, jadi gini, ini dari pertama saya coba rancang dan ciptakan produk ini. Jadi ini saya siapkan mengambil dengan teknologi yang ada yang nomor 1 sekarang di luar ya. Ya kita ciptakan ini chip, kita ciptakan produknya, di mana untuk menutupi yang tadi saya ceritakan bahwa wanita itu pada saat waktu-waktu tertentu merasa badannya seperti ini, seperti itu. Apa sih yang mereka inginkan? Ya, simple sih sebenarnya. Mereka mau berasa seperti tidak ada mens. Berasa tidak ada mens ya. Seperti hari-hari biasa. Iya, kamu ngerasain kayak gitu nggak? Ngerasain, nyaman. Nah itu, jadi itu kuncinya. Pembalut itu banyak di lapangan, di pasaran ya. Kadang para wanita pun nggak tahu. Kita cuma lihat, yang ditempel desainnya kayak gini. Oh iyalah kita beli. Yang penting panjang besar. Oh ya udahlah kita beli tebel gitu ya. Padahal tidak sesimpel itu. Gitu. Jadi kalau di pembalut itu ukuran bukanlah segalanya.
Tapi sebenarnya nggak hanya di pembalut, di laki-laki juga sama. Oh, laki-laki bisa? Coba tanya wanita. Apakah ukuran itu segalanya? Oh, bukan. Yes, berarti saya juga bisa nih. Oke. Tapi kualitas itulah ya segalanya. Oh, kualitas itulah segalanya. Aduh. Jadi ini produk yang saya ciptakan ini kita ciptakan pas untuk para wanita yang di Indonesia, ya, untuk mendapatkan kesegaran, ya, fresh, kekeringan seperti dalam kondisi normal. Ujungnya apa? Ujungnya itu wanita itu merasa fresh, happy, bisa melakukan kegiatan apapun seperti biasa, tidak kesel bawaannya, dan ujungnya untuk para pria, hidupnya makin bahagia. Nah, itu bener banget, saya ngerasain. Jadi semenjak pakai Fibless, itu dipakainya nyaman banget, Pak. Jadi kayak nggak ada ngerasa ada, ini kalau saya saat ini nih lagi mens gitu, jadi nggak kayak ngerasa gitu. Jadi tetap aja aktivitas, mau loncat-loncat, lari-lari, olahraga pun tetap jalan terus. Jadi kayak apa ya, kalau biasanya tuh kalau pakai yang merek-merek yang zaman dulu sebelum kenal Fibless nih, itu gerak dikit kayak ngerasa ada yang geser, terus udah dipakai sekitar berapa lama dikit gitu kayak aduh kok kayaknya berasa tebel, terus kayaknya berasa kayak nggak nyaman, kok ada kayak basah-basah gitu. Tapi yang namanya Fibless kering. Jadi sama aja kita ya aktivitas biasa, kadang malah suka lupa kalau lagi dapet. Nah itu mungkin dikatakan nyaman ya. Jadi ibaratnya itu ya yang dikatakan Sis Ocha, jadi dapatnya tuh nyaman di situ ya. Nyaman. Betul. Jadi kenyamanan itu akhirnya membuat wanita itu mengurangi stres dia, stres yang nggak seharusnya ada di sana. Oke. Kira-kira gitu. Nah, stres ini nih efeknya kemana-mana. Kadang-kadang seperti tadi saya cerita, wanita itu tidak merasakan, tapi dia ada stresnya, tahu-tahu dia bawaannya kesel dan marah. Oke. Dan kita yang laki-laki nggak tahu apa-apa, cuman apa sih dimarahin terus gitu kan? Akhirnya kita mundur gitu. Padahal kita harus cari tahu akarnya. Setelah kita tahu akarnya dan kita selesaikan, laki-laki itu akan bahagia sekali. Apalagi zaman PPKM gini. Aduh. Mau lari kemana coba? Mau lari kemana? Di situ-situ aja ya. Oke. Apa nggak stres kita ya kan? Gitu. Jadi ya ini sangat cocok banget untuk apalagi yang PPKM gitu loh. Kita stay home ya kan, kita rawat, kita mawar yang kita bawa pulang, yang sudah mulai layu kita rawat lagi, balikin. Asik. Gitu ya. Aduh. Maka hidup Anda akan bahagia karena Anda punya mawar yang selalu cantik di ruangan Anda setiap hari. Nggak usah cari di luar punya kalah. Kira-kira itu. Aduh seru banget ya. Oke, jadi gini, tapi sebelum itu kita kayaknya untuk tambah energi lagi, Sis Ocha mungkin teman-teman pasti menanti disapa dulu, atau gini juga, Sis Ocha bisa kasih pertanyaan ke mereka. Ini bisa dilihat juga udah banyak sebetulnya yang hadir itu ada 35-an lebih ya kan, nambah terus. Nah ini ada bisa kita kasih komen ataupun yang ingin bertanya kepada Bro Ricky Riong ya mengenai yang apa kita bahas ini, kita akan kasih juga giveaway. Nah, Sis Ocha boleh sapa-sapa, ada siapa aja di sini Sis Ocha? Boleh sapa, udah banyak banget nih. Ada siapa aja Sis Ocha? Ada Bu Eli dari Bandung ya. Iya, mungkin ini Bu Elinya sebentar. Eli Padang ini. Oh, ini Eli Padang. Iya. Aduh, maaf saya salah, Eli Padang ternyata. Ya kan calon hostnya tetap gitu ya kan. Terus ada siapa lagi, ya kan? Ada Reyminda. Ada Reyminda Padang lagi. Ini setia loh. Kita berjumpa besok ya. Ada Ibu Rahmawati. Ada Ibu Rahmawati. Padang juga ya. Padang juga, iya. Ada Bu Ani ini, ya kan? Ada Bu Ani juga, kemudian ada Bu Mas Maun, ada Pak Nyoman di sini ya. Kemudian Rosina juga dari Jawa, ada Pak Rudi Hartanto. Oke, ya. Ada Ibu Yanti Purwati. Ada ini dokter. Ini aktif juga mengikuti kita. Nah, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan atau komen yang terbaik. Nanti kita akan siapkan giveaway, Sis, gitu loh, ya. Tapi sebelum lanjut saya pengen ngecakap-cakap dulu. Kita ngeteh lagi sambil bincang santai. Saya seduhin deh buat Sis Ocha. Asik. Buat Bro Ricky pastinya juga dong. Oh siap. Asik. Oke. Sip, mantap. Bro Ricky? Oke. Oke ya. Oke, saya juga. Kita angkat lagi sambil ngebincang santai. Seruput tehnya luar biasa karena blessed tea. Oke, sip. Nah, oke, yuk. Oke.
saya tarik ke sini dulu ya. Nah, supaya bisa kita untuk melihat. Oke. Banyak banget yang didapat ya gitu loh. Bro Ricky, di era PPKM seperti ini kan tadi banyak juga bukan hanya untuk perempuan, ya betul ya. Di PPKM ini banyak juga katanya Fiblaze ini bisa digunakan laki-laki, ya kan? Yang pasti juga memang harusnya memang sesuai dengan fungsinya. Tapi memang itu bisa membantu juga ya. Mungkin salah satunya itu ada pakai di masker, ya kan, untuk menutupi droplet, ya kan. Tapi bukan hanya itu, sambil minum teh ini ditempel di monasnya laki-laki. Kalau bicara monasnya itu berarti kan tinggi, tegak, dan berdiri. Tambah seger nih saya kayaknya. Kalau kayak gitu Sis Ocha langsung ngeliat tinggi, besar, berdiri tegak gitu loh. Nah itu memang seperti itu kah? Apa betul-betul memang bisa membantu dalam mengatasi hal itu? Karena kalau udah bicara begitu, saya mau nanya Sis Ocha nggak enak gitu loh kan, takutnya nanti ya gimana gitu ya. Saya juga tambah penasaran. Wah ini udah ngorek-ngorek rahasia ini. Oh udah ngorek-ngorek rahasia ya, aduh. Jadi ya mungkin gini, ya karena zaman PPKM ini, saya kayaknya melihat ini banyak sekali penyalahgunaan produk Fiblaze ini yang saya ciptakan. Jadi sebenarnya, iya, sebenarnya fokus Fiblaze ini kita sebenarnya itu untuk memperbaiki organ wanita salah satunya, dan juga memproteksi. Ya sebenarnya kunci pertama kita tuh ke sana, dan sebenarnya jauh lebih dalam. Kegunaannya bisa sampai kemana-mana saja, tapi mungkin saya ceritakan sedikit ya, ada apa sih di dalam ini yang bikin seperti itu. Selain dari produknya sendiri yang terbuat dari bahan yang bagus, yang memberikan rasa kenyamanan, tetapi di luar itu ada satu lagi yang kita punya produk tuh yang sangat-sangat spesial, yaitu chipnya. Chipnya. Jadi chipnya ini kelihatannya simple, tetapi sebenarnya tidak. Ini teknologinya sangat-sangat tinggi dan hanya segelintir perusahaan yang sanggup bikin chip seperti ini. Iya. Itu. Setuju. Nah, di dalam chip ini itu sebenarnya ada 4 komponen yang nggak kelihatan dengan mata biasa. Nah, disitulah rahasianya produk ini. Ngejawab pertanyaan Sis Ocha, 4 kebutuhan ada 4 komponen, berarti pas banget dong. Sama-sama 4 ya, cocok. Betul. Nah, 4 ini sinergi. Memberikan satu. Kalau kita bicara kayak Bu Ocha tadi bilang, dia perlu 4 ini untuk mendapatkan dirinya seutuhnya. Aduh, gitu ya. 4 ini untuk mendapatkan seutuhnya. Betul. Nah ini juga mirip gitu. Jadi di dalam ini kita ada namanya magnetik, ya. Magnetik ya. Infrared, nanosilver, dan ekstrak tea. Ekstrak black tea. Nah. Jadi mungkin sedikit gambaran ya, cara kerjanya infrared seperti apa sih? Pak. Dia itu tidak perlu kena kulit. Dia itu tidak terlihat, tapi dia gelombang. Infrared ini tuh sama magnetik. Cara kerja seperti kita kayak pergi ke dokter, kalau misalnya kita kena patah tulang atau apa, setelah sudah dipen segala, kita harus pergi ke satu tempat namanya apa ya, kayak chiropractic gitu ya. Jadi ada alat-alatnya lengkap, disinarin, dimatahariin, ada sinar khusus lah ya. Terus ada yang rasanya panas tapi dia nggak ada sinar tapi tahu badan kita panas gitu ya. Jadi efeknya juga ada yang orang tuh menggunakan pijit untuk seperti itu ya. Tapi sebenarnya agak mirip sama ini cara kerjanya. Cuman itu pakai mesin, ribet ya. Kalau ini kita masukkan ingredient itu di dalam. Jadi orang-orang yang mempunyai masalah tuh sebenarnya istilahnya tuh dia punya efek tidak hanya di organ wanita sebenarnya, tapi secara otot keseluruhan. Kerja dia itu dia bisa memperbaiki sel yang sudah rusak, menghidupkan sel yang sudah rusak menjadi balik. Jadi kalau kita bicara bunganya sudah layu, itu dia bisa perbaikin, bukan hancur dan tumbuh lagi enggak ya, tapi dia perbaiki kembali menjadi segar lagi. Berarti dia perbaiki dari dalam juga ya? Dari dalam, betul. Jadi makanya wanita itu tidak hanya merasa nyaman. Nyaman itu satu hal, tetapi kita tidak bisa juga melakukan sistem seperti kita bicara tuh mungkin
bedanya kosmetik mahal dan kosmetik murah. Simpelnya gitu. Kosmetik murah itu memang murah, kita pakai kelihatannya oke. Satu hari nggak pakai berutusan mukanya hancur. Ya. Kalau kosmetik mahal, kita pakai, enak, bagus, nyaman, mukanya nggak berasa berminyak, nggak mengkilat-kilat aneh-aneh. Tapi pada saat satu hari kita nggak pakai, wajah kita pun tetap sudah jadi cantik. Kurang lebih cara kerja seperti itu. Jadi diperbaiki dari dalam dan dijaga di saat bersamaan. Nah, efeknya kemana? Yaitu salah satunya kalau wanita ya banyak ya, yang mungkin mereka kurang rasakan sebenarnya. Wanita yang sudah hamil, sudah melahirkan, biasanya simpelnya itu perutnya sering nggak bisa kurus. Suka kayak besarnya tapi di bawah ya. Di bawah kantong kalau orang bilang. Ya. Beda sama kalau perut buncit gitu Pak, beda Pak ya, beda. Kamu ini gimana? Kategori yang mana nih? Jadi modus ini sih ya gitu. Modusnya maksudnya bukannya buncit dong, pastinya gitu loh. Kalau lihat secara fisik ya oke lah ya gitu loh. Jadi itu bisa ngatasi ya. Bisa. Jadi sering kejadian gini, wanita itu kadang-kadang simpelnya kalau nggak masalah mereka nggak akan ke dokter. Gitu ya. Mereka hanya ke dokter Kopjin di mana sudah merasakan masalah. Misalnya keputihan sudah luar biasa atau ini itu sudah pendarahan atau apa yang istilah wah ini kayaknya harus ke dokter nih. Kesian dokternya, ketemunya masalah terus, dia nggak pernah ketemu yang bagus-bagus. Padahal sebenarnya semua ini bisa kita ketahui dari awal. Cuman di Indonesia yang saya temukan banyak yang merasakan hal-hal seperti itu, itu normal aja. Contoh nih, kadang-kadang keputihan sedikit, contoh kadang-kadang berbau sedikit atau ada darah sedikit, lumrah lah, normal, nggak perlu ke dokter. Betul ya Bu ya, biasanya ya. Padahal itu sebenarnya tanda-tanda. Nah, tapi kembali lagi ya, gak mungkin juga kita ada sedikit-sedikit ke dokter mulu. Dokternya juga bosan ngeliat kita. Betul ya. Selain juga uangnya kita juga mau habis berapa. Seperti itu ya kan. Jadi itu banyak hal yang yang akhirnya berputar menjadi satu dan jadi spiral turun. Akhirnya begitu. Dari sisi wanita yang saya mau simpan uang, dari sisi prianya, ngapain keluar uang banyak-banyak tiap bulan kamu juga mens, gitu kan? Akhirnya ya makin lama makin layu. Gitu. Padahal kalau kita benar-benar mengerti, putar balik itu, spiral yang naik lagi, itu makin lama makin segar. Makin legit kalau kata kayak Bolu ya kali ya. Makin segar. Bro, kita kasih kesempatan juga sis ya, gitu loh. Di sini tadi saya lihat ada pertanyaan menarik gitu ya. Ada 2 pertanyaan yang bisa bikin menarik ya. Mungkin nanti juga Sis Ocha bisa menceritakan juga untuk pada dasarnya kan Sis Ocha juga pasti udah menggunakan dong. Tadi kan katanya makannya juga apapun nggak pernah layu nih gitu ya kan. Waduh. Segar terus. Aduh kalau Sis Ocha ngomong nggak layu saya jadi garuk-garuk kepala ini ya. Jadi ini dari Bu Rocha Ina, saya ingin tanya, Fiblaze kan mengandung infrared, Bro Ricky. Apakah boleh dan aman jika dipakai setiap hari untuk yang lagi program hamil? Nah itu gitu loh. Sis Ocha lagi program hamil? Dari tadi modus terus ya gitu. Bro Ricky ketawa aja ya begitu biar santai. Namanya juga cakap-cakap ya kan, bincang-bincang santai dan kebetulan saya punya host partner baru nih Bro Ricky. Jadi seneng gitu loh ya. Itu yang tadi saya ceritakan, ini bukti bahwa otaknya pria tuh ya seperti itu. Salah satu contohnya. Ini kayaknya kebuka semua otaknya Bro itu kan begini ya. Tapi normal, berarti normal, wajar. Gitu. Ya gimana Bro Ricky untuk pertanyaan dari Bu Rocha Ina? Pertanyaannya bagus sekali. Bagus ya. Bagus sekali dan memang betul untuk yang hamil muda ataupun dalam program hamil. Kita tidak rekomendasikan. Kita tidak rekomendasi tempatnya. Gitu ya, baru bisa ditaruh itu cantik. Nempelnya juga pas gitu loh. Nah, sering kejadian itu orang bisa jadi gagal atau apa ya karena ya terlalu berdebu, terlalu kotor, ya kan nggak dibersihkan gitu. Jadi kalau dia sudah bersih baru bisa memberikan efek yang maksimal. Kira-kira gitu ya. Kalau dari yang pengalaman saya itu banyak sekali ibu-ibu tuh pada kaget ya pada saat menggunakan Fiblaze ya. Jadi
mereka menganggap biasa-biasa saja pas dia pakai, ih kok begini ya, kok saya bisa sampai keluar darahnya warnanya hitam ya, berbulan-bulan ada apa gitu. Oh ternyata saya di dalam itu ada miom ternyata. Saya ternyata ada penampalan rahim, banyak sekali nggak ada yang tahu wanita. Ada juga mungkin yang sampai keluar kayak gumpalan gitu kali ya, yang gumpalan sampai warnanya tuh agak gelap kayak coklat tapi hitam atau gimana? Betul itu. Jadi itu sis Ocha ngalamin nggak kayak gitu? Saya udah lama pakai gitu loh. Aman gitu. Yang awal-awal Pak, biasanya 80-90% ya. Bayangin nih sampai mau 90% yang pakai sesuai dengan aturan. Itu dalam 3 bulan itu biasa mengalami hal seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak bicara sedikit persennya, tidak banyak. Karena selama ini yaitu pemikirannya masih sama. Yang penting murah, pakai apa aja gitu. Banyak wanita tuh tidak mengetahui bahwa hal-hal seperti ini tuh kelihatan simpel, tapi itu dia masuk dan numpuk di dalam. Nah itu, jadi sebenarnya menaruh racun sendiri gitu di dalam ya kan. Nah, akhirnya nanti kok jadi ini, jadi itu, ada masalah ini, masalah itu ya. Sama seperti kalau kita bicara tuh banyak kedokteran ngomong, ini orang kena kanker, kena penyakit ini itu, kenapa sih? Biasanya kalau kita benar-benar telaah, itu kembali lagi apa sih yang dia makan, gitu kan? Makanan yang kita makan, apa yang kita nafas, ruangan yang kita tinggal, polusi yang kita temukan di jalan, itu semua itu yang efek ke badan kita. Betul. Gitu loh. Jadi apa yang masuk ya apa yang didapatkan itu lumrah. Gitu. Jadi ya karena kita bisa bicara sudah terjadi, nggak bisa kita hindari lagi bagaimana caranya menangkal ataupun menetralisir masalah negatif yang sudah terlanjur di dalam. Nah disinilah Fiblas itu bekerja, gitu ya. Karena ada beberapa komponen tadi, dia selain memperbaiki dan dia juga bisa membunuh, ya kan, istilahnya hal-hal yang tidak baik dan menyerap hal yang tidak baik juga dari tubuh, sehingga istilahnya tuh akhirnya banyak yang salah gunakan gitu loh. Padahal sebenarnya ini teknologi ini dibuatkan itu sebenarnya untuk membantu membereskan masalah kewanitaan. Ya bulanan, jadi nggak perlu ke dokter terus, masalah kecil bisa dibereskan sebelum dia menjadi besar, ya kan. Memperbaiki lagi kembali kewanitaannya dia agar kembali lagi fresh seperti dulu, dan juga menjaga dia dari bulanan. Tetapi ternyata di zaman PPKM ini banyak fungsi lain, seperti yang Bro tadi cerita gitu ya. Masuk ke masker kemana gitu ya. Nah ini mungkin buat gambaran, contoh nih ya, teknologi nanosilver ini lagi heboh di luar. Lagi heboh. Jadi masker itu yang saya tahu di China itu, mereka sekarang tuh banyak ekspor ke Eropa. Harganya jauh lebih mahal. Itu kelebihannya dia adalah masker ini mengandung lapisan nanosilver. Seperti masker biasa, tapi ada lapisan nanosilver ini. Dan mereka tes bisa membunuh COVID sampai dengan 99,96%. Tesnya tuh ada. Tapi sayang, kita nggak dengar karena itu udah teknologinya tinggi, hanya bisa dibuat oleh perusahaan tertentu dan dikirim langsung ke sana. Sekarang di Indonesia saya dengar ada mulai, tapi mereka ambil dari Korea, teknologi yang sama. Gitu. Jadi teknologi memang sangat-sangat terbatas. Tapi kita bisa ada gambaran bahwa nanosilver punya kekuatan seperti apa. Jadi dipakai di masker itu otomatis selain menambah lapisan, menjaga dari droplet, karena kan namanya pembalut ini, Fiblas ini dia menjaga darah itu tidak bisa keluar, ya. Tapi udara tetap lewat, makanya bisa dipasang di masker. Gitu. Kalau misalnya barang normal biasa pasang di masker, udah nggak bisa napas kita. Karena nggak ada udara bisa lewat, tapi ini ada. Nah jadi dengan begitu plus nanosilver yang menjadi proteksi berlebih lagi untuk PPKM ini, apalagi di zaman-zaman berbahaya ini kan, di luar kita nggak tahu banyak COVID di mana-mana gitu ya. Nah itu yang mereka gunakan. Nah, ya saya mengerti lah maksudnya kemana, dan memang itu bagus sekali. Gitu, itu bagus sekali. Ya sampai sekarang sih kelihatannya sudah sangat membantu ya itu ya. Tapi memang saya ada dengar juga sekarang itu banyak inovasi penyalahgunaan Fiblas kalau mau dibilang ya, itu efeknya sampai ke mana-mana itu ya kayaknya ya, sampai ke otot gitu ya. Iya, lucu. Jadi ada ini contoh ya, saya ambil gambaran nih,
saya ngobrol tuh dengan orang kepala Depkes, ex kepala Depkes nih kita cerita ya, dimana saya bilang, Bu, ini infrared sama magnetik ini kan berguna, kok saya nggak boleh cantumin sih di situ di packaging saya? Oh nggak boleh Pak, karena ini dua ini belum terbukti secara ilmiah. Oke. Oh ya wes lah. Tapi gini loh Bu, ini banyak loh yang pakai dan efektif loh. Buat otot apalagi ya, jadi orang yang terkilir bahkan itu pakai dia dalam waktu 15 menit setengah jam itu merasa lebih baik. Secara ilmiahnya ada Bu. Oh iya, tapi kita tidak terima karena itu tidak terbuktikan secara kedokteran. Ya tapi terbukti kayak gitu Bu. Datang suaminya, kucuk. Aduh, saya lagi ini terkilir nih katanya. Udah 2 hari nggak baik. Wah, dites sama dia kan. Coba Pak, coba. 15 menit kita tes ya. Oh ya sudah, silakan Bu dicoba. 15 menit datang suaminya. Iya lu, beres katanya. Ketawa dia. Wah, ini mah nih sugesti nih katanya. Sini, saya ambil 1 bungkus, saya tes ke ibu saya katanya. Ibu saya setiap malam harus dipijit kalau nggak bisa tidur. Oke Bu, kalau ternyata barang Bapak betul dan bisa bikin ibu saya nggak tergantung sama orang pijit, saya borong. Ya udah Bu, saya juga penasaran gitu ya. Besok saya ditelepon, Pak saya borong Pak, buat ibu saya. Nah, berarti secara ilmiah itu ternyata benar, gitu kan? Jadi sama seperti Blesti ya, kita belum bisa mengetahui sedetail sedalam apa itu kelebihan dan kemampuan chip Fiblas ini sendiri. Ya, jadi banyak dari kawan-kawan kita yang mencoba dan malah memberi masukan. Justru itu, gitu loh. Nah, saya lebih kayak pengen nih, sis kita satu ini, dia pasti bisa pengen ceritakan secara real. Tadi kalau saya tangkap dirimu sudah pakai lama kan, gitu loh kan. Dari tatapan matamu aja nih lihat saya asik, modus lagi gitu ya teman-teman ya kan. Karena nggak layu tadi katanya, itu benar nggak sih? Maksudnya mungkin bisa berbagi pengalaman. Kalau saya sih jujur juga pakai Bro Ricky, dalam arti pakai karena karena ada infrarednya. Tadi kan katanya Tugu Monas, ya harus dicoba dong gitu loh ya. Bener nggak? Orang tuh kan kalau nggak mencoba, cuman juga kita jangan overclaim. Kita bukan jualan obat di sini pastinya. Saya kalau mencoba sesuatu itu adalah coba di diri kita dulu. Betul. Kalau memang ada efeknya itu berarti nyata. Kita hanya menginformasikan ya, tapi bukan berarti juga bukan mensalahgunakan di tempat yang bukan-bukan. Saya setuju, cuman kalau ngebantu ya, nanti saya akan ceritakan seperti apa. Tapi saya penasaran si satu ini, tadi katanya untuk luarnya aja, aduh tadi udah gagal fokus ya kan. Apalagi dalamnya sis, boleh cerita nggak, bener nggak sih yang dialami sebagai real of menggunakan si Fiblas ini? Bener banget, Fiblas ini bagus banget. Semenjak saya pakai Fiblas, nggak ada yang namanya tuh biasanya kan kalau wanita itu sebelum dapat menstruasi pasti ada tanda-tandanya dulu ya, yang kadang bisa bikin sampai emosi, marah-marah, dan para pria nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dimarahin gitu kan. Nah itu, tapi semenjak rutin pakai Fiblas, setiap harinya saya pakai pantinya, terlalu kalau lagi menstruasi udah pakai Fiblasnya, ada night sama day. Nah itu sangat membantu sekali. Jadi sekarang itu kalau lagi mau menstruasi itu nggak sakit banget. Jadi cuma kayak ada tanda-tanda ya, kalau mules-mules dikit wajar lah ya, itu kan namanya tanda-tanda. Tapi nggak yang sampai sakit banget, yang sampai apa ya namanya, mengganggu aktivitas kita. Jadi nyaman. Satu lagi nih, agak sedikit seru nih ya kan, dari kalau lihat mata Ocha tuh pengennya bertanya yang lebih dalam lagi. lebih dalam ya. Bro Ricky, banyak juga cerita dari teman-teman kita di Aku Blesti Kamu, para member khususnya, membuat jalan tol menjadi jalan tikus. Nah, mungkin ini yang saya tangkap ini adalah jalan tol itu kan lebar, bebas hambatan. Berarti lebar ya los lah ya gitu lah. Kayaknya ujung-ujungnya ini yang ditanya ya. Nah terus bisa menjadi penyempitan ke jalan tikus. Tikus itu kan berliku-liku, sempit, kecil. Ya, maksudnya jalannya. Tapi tetap bisa bus gitu loh. Nah itu bener nggak?
Ngalamin juga kayak gitu kan? Ngalamin. Oh, ngalamin ya. Nggak mungkin saya nanya kan gitu loh kan itu hak suaminya. Ini bukan modus ya, tapi memang ini ngalami gitu. Maksudnya ngalami. Betul kan seperti itu? Oke, jadi memang produk kita ini yang V-Blast ini kita buat, kita rancang juga mengharapkan tidak hanya sesimpel pembalut biasa. Oke. Ya, tapi untuk mengupgrade keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan, itu yang kita harap ya. Okay. Jadi karena ini produk itu bagian dari Blasty, ya, jadi agar dari segi badan sehat, satu keluarganya sehat, otomatis dari segi wanitanya juga dia harus sehat, agar keluarganya juga harmonis ya. Nah, gimana sih kok bisa begitu? Sebenarnya simpel sih Pak. Yang perbaikin itu bukan V-Blast-nya sebenarnya. Jadi yang perbaiki itu sebenarnya tubuh sendiri. Tapi V-Blast memberikan jalan, memberikan bantuan dari belakang agar tubuhnya mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, jadi berhubung biasanya dengan umur, ya kan itu wanita apalagi sudah melahirkan biasanya ototnya melemah, ya kan tidak sekuat kayak dulu lagi. Jadi seakan-akan merenggang, bukan sebenarnya. Ya kan, kalau mau bilang merenggang, bayangin lo bayi sudah keluar dari sana. Segede apa bayi segini lo. Iya kan? Lah berarti habis kalau kayak gitu, bagaimana itu bukan jalan tol lagi dong kita dong, ya kan? Bisa ngintip-ngintip ada apa ya di dalamnya gitu ya bahkan. Goa dong jadi Goa ya. Nah, gede banget kalau goa, kantong ajaib dong kalau kayak gitu ya. Aduh, oke. Kenapa bisa balik lagi seperti itu? Ya itu sebenarnya kembali ke ototnya wanita sendiri. Ototnya wanita. Iya. Jadi bedanya sebelum melahirkan dan sudah melahirkan itu adalah kayak karet. Iya, betul. Setelah ditarik ya kan sampai melenggang sampai satu titik tertentu, kadang dia balik gitu susah. Iya. Lama. Dia paling balik tuh sampai satu titik dan itu lama sekali untuk balik kecil. Ya. Apakah bisa? Bisa. Tapi harus diberikan namanya insentif tambahan. Misalnya nih kalau kita bicara karet, kita tambahin minyak. Misalnya karetnya kita pijit-pijit biar dia bisa pelan-pelan kecil atau gimana gitu ya. Nah itulah kerjanya V-Blast. Gitu loh. Jadi memberikan rangsangan, memberikan tenaga di sana untuk sel-sel tersebut bisa memperbaiki diri, membuang racun dari tubuhnya, membuang kotoran debu-debunya, ya. Habis itu dia bisa perbaiki diri dan dia kembali menyegarkan diri lagi karena tubuh kita punya kemampuan itu. Nah sama seperti Blasty. Betul. Ya, jadi Blasty itu bilang ini obat nih gini, bukan salah. Betul, dia hanya media. Betul. Dia memberikan apa yang tubuh butuhkan dan tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Gitu kan? Masalahnya di mana? Kadang orang minum ini, oh sakitnya di sini kok beda-beda. Bukannya beda-beda sebenarnya. Tubuhnya sendiri yang merasakan yang saya punya masalah tuh di sini. Setiap badan berbeda-beda. Betul. Gitu. Jadi makanya efeknya berbeda-beda. Sama kayak V-Blast. Jadi orang akan merasakan efeknya ini beda, itu beda. Kok bisa begini? Ya karena itu tubuhnya sendiri. Kita hanya memberikan media. Jadi sebagai alat bantu lah ya. Sama kayak teh adalah memfungsikan peredaran darah. Melancarkan, tapi bukan mengobati. Contoh kalau kena diabetes ya otomatis diabetes itu kan tidak akan pernah sembuh ya kan Pak. Karena memang dia akan memperbaiki ya kan. Tadi mungkin gula darahnya tinggi menjadi istilahnya stabil ya kan. Bukan otomatis minum Blasty ataupun apa sembuh total gitu, tidak juga, cuman mengontrol ya Pak ya. Berarti pembalut ini juga berfungsinya adalah untuk memperbaiki yang istilahnya saya setuju tadi kalau sudah goa tadi gitu loh kan itu butuh dijahit ya Pak ya juga dan proses dan itu kan secara alamiah gitu loh kan memang makanya Tuhan juga udah menciptakan kita tubuh kita ini luar biasa canggih dan sangat canggih gitu ya tapi dengan media inilah yang memperbaiki membantu untuk bukan kembali ke awal kali ya seperti ya ibaratnya kayak semula lagi istilahnya mereka gitu ya membalik lagi seperti awal. Jadi istilahnya kayak belum melahirkan lah gitu ya. Gitu. Tapi ada satu hal nih yang ternyata banyak pria juga, ya itulah karena otaknya seperti itu larinya ke sana gitu ya. Tapi jangan lihat otaknya ke situ lari ke sana, lihat ke saya dong Pak, kasihan. Dari tadi Pak Riki kayaknya ingin ke saya, hafal dia gitu ya. Gak apa-apa gitu ya, paling enak gitu loh. Oke, kita ini sebentar, karena saya ada pertanyaan juga nih, ini menarik. Ada Pak Bram Wijaya, ini juga, salam sukses untuk para pembicara yang luar biasa. Oke,
Jadi presentasi penyebab penyakit kewanitaan, dia pertanyaan itu, apakah selama ini disebabkan pembalut yang kurang tepat atau dari konsumsi makanan tertentu? Bagaimana dengan tingkat stres? Kenapa di Indonesia edukasi tentang pembalut ini sangat minim? Setuju, karena orang tuh banyak yang tidak paham. Ya kan, bahkan orang itu ngambil simple tuh, lihat di orang kita, maaf ya bukan saya ini, lihat pertama murahnya dulu Pak. Betul. Ya kan, murahnya dulu banyak ya kan, akibatnya adalah udahlah itu kan murah terus gampang dibeli. Padahal saya pernah juga membedah pembalut itu isinya kalau yang sehat atau tidak sehat, dalam-dalam itu adalah kertas loh ternyata, dan itu dikasih pemutih ya. Betul. Nah itu salah satu yang pertanyaan Pak Bram ini juga menarik ya gitu loh. Satu, apakah penyebab memang kewanitaan itu selama ini pembalutnya salah? Kedua, dari sisi konsumsi makanan. Dan ketiga, stres. Kayaknya nyambung semua sih komponennya ya gitu loh. Betul. Nah mungkin bisa dijawab Bro Diki gitu loh sebelum kita nanti mengakhiri juga. Betul. Jadi memang betul ya, dari segi makanan juga bisa. Karena makanan itu kan tidak hanya ke wanita, ke laki juga sama ya. Kita salah makan ya kita bisa mencret bahkan gitu ya. Jadi memang pasti itu ada efek yang sana. Ya. Nah, habis itu kalau kita bicara stres, otomatis larinya ke hormon salah satunya ya. Hormon tidak benar pasti satu badan nggak ada yang benar gitu, nggak dari laki-laki ataupun wanita. Nah, tetapi itu yang sangat bikin beda antara laki-laki dan wanita. Wanita itu perlu. Jadi kalau zaman dulu itu mereka bahkan hanya pakai kain ya, kalau zaman dulu, atau bahkan nggak pakai apa-apa, kira-kira gitu ya. Itu bahkan lebih baik jauh daripada menggunakan pembalut sekarang, tapi yang asal-asalan. Gitu loh. Karena asalan-asalan ini yang bukannya dia menyerap, kan tugas pembalut harusnya hanya menyerap ya, udah cukup minimal sampai sana aja, tetapi malah memberikan sesuatu hadiah ke wanita. Nah ini yang banyak tidak dimengerti dengan para wanita. Kenapa sih banyak yang kurang pelajaran atau pendalaman? Betul seperti tadi Bapak cerita. Ujung-ujungnya karena mereka pikir, ini saya setiap bulan juga pasti mens, saya cari aja yang murah. Betul ya? Nah jujur kalau saya mau bisa kasih saran, kalau memang mau seperti itu, mendingan pakai kain. Lebih aman. Pakai aja kain gitu. Cuci aja pakai zaman dulu. Lebih baik bahkan, meskipun memang banyak resiko ya. Mau dijemurnya gimana, ya kan belum kena debu di luar, tapi ya menganggap itu semua tidak ada, kita anggap semuanya bisa bersih, itu masih mendingan pakai kain daripada pakai pembalut yang asal-asalan. Karena minimal kain nyerap, tidak memberikan hal lain yang malah jadi bahaya bagi para wanita. Dan itu yang saya temukan, banyak kan penumpukan di dalam. Itu serem sekali ya. Dan juga menurunkan kualitas kehidupan wanita tersebut sendiri. Malah kadang bisa jadi penyakit. Ya. Betul. Nah itu kembali lagi ke pria. Jadi pria itu kita selalu merasakan tidak merasa apa-apa, nggak ada masalah. Sebenarnya itu masalah kecil yang lama-lama spiral jadi masalah besar. Kembali sudah jadi penyakit, yang pusing siapa kalau bukan prianya. Betul. Ya kan? Pada saat itu sudah terjadi, kalau bisa dibalikin, kalau tidak bisa. Sampai ada yang misalnya kayak buang rahim, misalnya yang sudah sampai istilah ekstrim, nggak akan bisa balik itu rahim. Ya kan? Dan efek ke wanitanya itu banyak sekali. Menopausnya lebih cepat. Hormonnya juga lebih tidak teratur. Nah, itu efek yang istilahnya yang kadang dianggap remeh oleh para pria dan kadang-kadang wanita, karena ya banyak yang nggak tahu. Tapi kita pria sudah harus mulai mengerti hal seperti itu. Dan satu hal yang pria suka lupa nih, bicara tadi dengan jalan tol, dengan jalan tikus. Jangan mau enaknya aja. Memang, iya lu jalan tikus mantap lu. Iya 1 menit doang, tapi kasihan ibunya. Aduh, kok Mas segitu aja, ya kan? Kasihan loh, ya kan ibunya. Buat apa nih saya begini, cuman begini doang gitu. Jadi ya namanya rumah tangga, kita kalau misalnya mau harmonis ya harus 2 sisi gitu ya. Jadi minimal laki juga harus tingkatkanlah kemampuannya. Betul ya. Makanya ada solusi Pak kalau saya. Minumlah Blisti. Ya kan pastinya ya enggak. Oh iya ada jurusnya. Tapi daerah-daerah timur sana Pak yang ahlinya ya kan. Tapi Pak, nah kita kan dari tadi bicaranya tentang wanita dalam kategori yang sudah menikah nih, ya kan? Yang ada suaminya yang sudah menikah. Tapi kan P-Bless ini sangat bermanfaat banget nih ya, bermanfaat sekali untuk para wanita yang
masih remaja yang baru-baru mulai menstruasi. Justru dari awal-awal itu kan mereka harus memaintain kan. Betul. Dan ini sangat diperlukan gitu. Betul. Agar belakangannya jadi nggak terlanjur bermasalah. Iya kan? Betul. Nah. Jadi memang itu yang kita anjurkan ya dari sekarang. Kalau memang kita sudah mengetahui bahwa ini kurang baik, contoh ya, kita tahu nih makan makanan fast food terlalu banyak itu nggak bagus. Ya. Maka kita udah mulai ngurangin kan gitu ya. Atau kita gantikan dengan sesuatu yang bisa menggantikan fast food itu sendiri, agar anak-anak kita nantinya badannya jangan keburu terkontaminasi. Iya. Sama juga seperti dengan fibres ini. Jadi pertama kita harus mengerti kegunaannya seperti apa dan pentingnya untuk anak-anak kita ya kan menjaga mereka dari semua ini. Karena setiap orang punya stamina yang berbeda, punya daya tahan yang berbeda. Mungkin kalau kita pakai pembalut biasa nggak ada masalah, 20-30 tahun nggak pernah masalah. Belum tentu anak-anak kita seperti itu. Ya, ada yang mungkin setahun aja bermasalah. Kok kenapa? Oh ternyata begini. Jadi kita nggak bisa selalu bandingkan sama. Kurangi resiko, gunakan produk yang jelas. Udah tahu memang ada resiko seperti ini, janganlah kita berikan lagi ke anak-anak kita. Setuju. Ya itu menurut saya paling penting lah gitu. Kan. Dan juga istilahnya ya kalau untuk para pria coba pikirannya itu dibalikin lagi ya. Kalau mau kita hidupnya tenang nih, apalagi zaman PPKM ini di rumah terus, balikin lagi, lihat gitu loh. Saya cuma bisa bilang satu untuk para pria ya, tidak ada yang mustahil. Ya. Mau selayu apapun bunga di rumah itu bisa balik. Jauh lebih bagus daripada yang di luar sana. Ingat, bisa balik. Balik kemana sis Ocha? Aduh, kalau ngomongin balik. Nah, tergantung kitanya. Tapi nanti bunganya kan hanya balik loh. Oke. Lah ya kan? Lah itu gucinya udah sampai berdebu, sampai karatan begitu tuh balikin juga dong. Airnya nggak bersih nih, gitu. Benar. Nah, jadi itu kita harus ingat juga. Kadang-kadang pria itu tidak memikirkan di sana. Setuju. Ya kan bunganya juga teriak nanti. Saya sudah cantik-cantik, sudah mekar begini, kenapa kasih air kayak air got sih? Oke. Cuma 1 menit pula airnya kan gitu ya. Nah. Aduh, saya curhat lagi tuh kayaknya jadinya. Ya, tapi setuju Pak Riki. Saya gini, kalau tadi Sis Ocha bahas keremajaan, jadi saya pun ngalami anak saya Pak pribadi. Itu umur baru 12 tahun, ya kan? Pertama itu saya heran kok berapa kali itu kan sudah menstruasi dia mungkin baru ya, cuman kok minta terus gitu ya kan, habis. Dan itu sebelumnya memang belum pakai Fibres Pak gitu loh. Tapi setelah saya telepon juga Pak Diki, coba per 4 jam itu justru tadi yang dialami itu darahnya justru makin keluar. Ya kan, saya karena tahu ini sekarang adalah Fibres ini adalah baik, karena buat saya adalah itu mahkota. Kalau saya udah memikirkan itu adalah investasi, itu harga yang paling mahal Pak. Karena kan dia akan berkeluarga, punya suami, ya pasti kayak tadi kan pikiran suami pokoknya semuanya beres gitu loh. Padahal nggak tahu, nah makanya dari sekarang saya justru takut anak-anak zaman sekarang semuanya itu serba instan, betul nggak? Nah jadi itu anak saya mau ngalami gitu loh. Maksudnya memang awal-awal kerusakan itu kan dari keputihan ya Pak ya. Nah kalau saya lihat itu, saya kan juga nggak nanya dan saya nggak lihat karena istri saya yang coba itu, dan ini sekarang sudah treatment Pak. Itu sudah tidak ini lagi gitu loh, dan dia tidak sakit lagi. Kalaupun dia pakai yang misalkan kadang terdesak itu, kok belum pakai gitu loh, tunggu aja, jadi nanti beli dulu di kantor gitu loh kan untuk pakai gitu loh ya kan. Jadi memang saya lagi treatment kan, dan itu ada perubahan sekarang gitu seperti itu. Nah itu jadi kadang-kadang apalagi kita ya orang tua harus benar-benar tahu nih anak-anak kita kondisinya seperti apa. Dan dijagalah dari sekarang. Karena kalau untuk wanita tuh pintunya ada 2 ya Mas Didi. Pintunya ada 2 ya. Kalau laki-laki 1 pintunya. Ya kan? Aduh, pintunya ada 2 ya? 2 dong. Pintu mana Pak? Aduh. Oke, ini ada yang sedikit nanya nih Bu Lilis, katanya Pak mau nanya sekitar pentiliner. Cuman karena kita juga sudah mengakhiri sesi ini, bolehlah kita tanya dulu mungkin yang dimaksud seputar pentiliner. Jadi gini juga, banyak juga pentiliner ini multifungsi Pak dari teman-teman. Ada yang difungsikan pada saat sakit dada, mereka tempel dan itu warnanya kehitaman, atau sakit kepala pada saat demam itu ditempel selama 4 jam itu berubah. Nah tapi memang itu juga memang karena faktor dari tadi magnetik atau infrarednya deh Pak yang membuat itu ibaratnya kebantu gitu loh. Betul. Justru saya juga memang mencoba kemarin
pada saat saya kan memang kena, ya ada beberapa teman-teman kami juga kena di penyintas gitu ya Pak, tempel gitu, memang kuning Pak gitu loh, tapi memang bukan sugesti, ya apa namanya, itu mengalami gitu loh, betul nggak kayak gitu? Betul, jadi begini, bisa dibayangin ya mungkin cara kerjanya, gambarannya, di mana kita terkena penyakit, pembuluh darah kita jalannya tidak benar, ya kan, ada hal-hal asing di dalam, kita punya metal ya kalau mau dibilang istilahnya itu larutan-larutan yang di dalam darah juga tidak bergerak dengan benar. Oke. Pada saat kita pasang chip itu, biasanya itu tuh satu magnetiknya itu dia bekerja dengan infrared. Ya, dia membereskan di sana dan biasanya kalau misalnya ada hal-hal asing, itu biasanya dihantam sama dia. Oh. Ya, jadi udah dihantam. Yes. Nah, abis itu dengan adanya zat-zat yang seharusnya larut di darah dengan baik tapi tidak, ternyata itu akan diserap. Oke. Biasanya. Itulah keluar nanti warnanya agak yang kuning, coklat. Oh. Ya kan? Kalau kita mau tahu gambarnya sesimpelnya gini. Chip itu kalau kita taruh ke air bak mandi dari air sumur ya, cinta ya. Kita diemin kasih kering. Itu warnanya akan coklat. Karena kita tahu kalau dari sumur itu airnya biasanya mengandung banyak hal yang nggak seharusnya ada gitu ya. Nah, dia akan jadi coklat. Tapi kalau pakai air steril, dia akan biasa aja. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi dia membantu menggerakkan peredaran darah dengan infrared magnetik itu. Ya, dengan nano itu dia menjaga dari kuman-kuman yang nggak benar untuk masuk. Dan dari tehnya sendiri itu memberikan support ke badan. Otot-otot yang kena itu butuhnya apa? Oke. Jadi saya temu beberapa orang yang kena COVID ya biasanya tuh, yang saya temukan mereka pertama ditempel di sini, di leher bagian atas. Iya, tenggorokan. Tenggorokan sini. Di hidung mereka tempel. Iya. Habis itu di bawah sini sama di dada. Dan di dada biasanya tuh, waduh, warna-warni itu. Saya coklat Pak pada saat itu. Coklat karena memang saya ngalamin sesek, ya kan waktu itu memang saya sih kondisi hidung normal, penciuman normal, makan nafsu normal, sakit tapi sesek kalan dan lemas. Coklat memang. Coklatnya bukan hitam banget tapi kayak coklat kotor gitu gimana sih gitu. Betul, betul. Nah itu. Jadi sering kejadian kalau misalnya kalau COVID yang saya tahu kan biasanya kita punya paru-paru tuh dikunci, nggak bisa napas, darah masuk juga nggak bisa gitu. Nah jadi dengan adanya infrared dan itu tuh mereka membantu, ya mereka membantu. Nah otomatis istilahnya mereka lepas racun-racunnya itu ya bisa diserap, keluarlah warna-warna yang seperti itu. Gitu. Jadi buat istilahnya yang tadi saya cerita yang ada ibunya nggak bisa tidur kalau nggak bisa dipijit, ya kan itu ditempel-tempel tuh di sendi-sendi yang biasa dia sakit. Dan biasanya itu akan keluar warnanya aneh. Kuning, coklat, hijau itu udah artinya ada masalah di situ, gitu ya. Nah, dan banyak yang saya lihat sih mereka gunakan itu kembali gini lah. Tubuh kita tuh kayak mobil, simpelnya gitu ya. Kalau bensinnya lewat dengan lancar, maka tenaganya optimal. Tapi seiringnya dengan waktu, karetnya ini dol lah, karetnya itu nggak bener lah, dia mampet kiri kanan, otomatis bensin tidak berjalan dengan baik. Terus kayak batuk-batuk dia jalan. Cepet pelan gitu ya. Nah ini seperti tubuh kita. Jadi ini tugasnya apa? Dia membantu melancarkan daerah-daerah seperti itu. Gitu. Menarik banget ya. Cuman sayangnya karena keterbatasan waktu, ada beberapa mungkin teman-teman juga tidak bisa semua terjawab gitu ataupun ditanyakan gitu. Mungkin sebagai penutup saya satu aja lagi Pak ini karena memang ini lumayan menarik menurut saya. Mungkin satu tapi saya komunikasikan jadi dua. Pertama kalau pada saat panty sudah dipakai ke habis toilet apakah boleh digunakan lagi istilahnya satu. Ya kan di sini tuh kalau pakai panty linen ada kotorannya, misalkan kita lagi nanggung mungkin di luar, kita lagi pipis terus kita kalau misalkan dipakai lagi apakah kotoran itu menempel lagi ke mispi atau tidak. Ini dari Bu Lili sebenarnya ahlinya panty linen dan saya banyak banget juga panty liner nih Tasikmalaya. Kedua ada dari Bu Lia kalau warna kuning coklat hanya di pemakaian pertama Pak itu sebetulnya udah benar-benar bersih sih. Mungkin secara singkat aja Pak Iki karena keterbatasan yang penting dapat dalam intinya. Nah, jadi seperti apa? Jadi ya memang kalau misalnya kita bicarakan 4 jam ya. Untuk ganti itu istilahnya kalau memang pipis pakai lagi sih nggak ada masalah karena efek chipnya tetap bekerja. Gitu yang kuncinya sebenarnya di situ.
Jadi istilahnya apapun kumannya itu jatuh ke situ, ya memang sudah disiapkan untuk dimatikan, gitu ya. Kasarnya kalau basah pun nggak apa-apa. Ini misalkan maaf bekas istilahnya habis cuci gitu kan basah, misalnya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tetap aman ya. Tetap aja aman, nggak ada masalah. Yang penting mungkin lebih kalau ke kenyamanan kalau panty ya, karena kan panty tipis. Kalau basah banget mungkin rasanya juga kayaknya nggak enak gitu ya. Paling itu aja sih. Tapi secara kinerja chipnya segala itu ya tetap dia berfungsi dengan baik gitu ya. Terus kalau yang tadi apa yang pertama istilahnya warna coklat dan artinya itu sudah benar-benar bersih atau tidak? Sebenarnya ini expertnya Fibnis juga. Maksudnya kalau sudah tidak coklat. Kalau warna kuning atau coklat hanya di pemakaian pertama. Ya. Kuning atau coklat pemakaian pertama, apa artinya itu sudah benar-benar bersih secepat itu? Tergantung di pemakaian di mana juga. Oh, tergantung di pemakaian. Jadi gini, yang saya temukan ya, biasanya misalnya nih orang-orang bilang, oh otot saya pegel di sini sakit mulu, dia tempelin nih, wah keluar warna coklat lah gitu-gitu ya, tapi setelah berapa lama nih udah hilang. Ya, biasanya orang yang seperti itu tuh di daerah sana dia nggak akan merasakan sakit itu lagi, pegel lagi, hilang. Tapi apakah nantinya akan bisa begitu lagi? Bisa, karena di sana mungkin belum selesai gitu ya, mungkin ada yang ketekuk lah ototnya atau apa kita nggak tahu ya, tapi apakah bisa terjadi lagi? Bisa saja. Gitu. Makanya biasanya kayak gitu tuh orang pakai tuh rutin dan paling penting pembuluh darah kita harus bersih. Kunci tubuh kita itu dong, pembuluh darah kita harus bersih. Dan kalau untuk wanita yang paling penting harus mengetahui bahwa mulutnya ada 2. Ya, jadi kalau di perut nih kita bisa dikasih tahu kita makan salah, mencret perut gak enak melintir-melintir. Ya. Tapi kalau di bawah itu biasanya dia nggak cerita. Pada saat udah terlambat baru dia ngomong. Itu pun cuma kelihatan doang. Dia nggak cerita apa-apa gitu loh. Jadi perempuan harus lebih berhati-hati dalam menjaga. Hai, menarik banget ya. Sayang waktu kita terbatas. Gimana teman-teman? Aku Blesti kamu luar biasa. Sebenarnya kalau dibahas ini kita masih tetap bisa ngundang lagi Bro Ricky, ya kan? Ini karena mungkin ada Sis Ocha, jadinya orang antusias bertanya dan semakin banyak. Tapi ada dari Pak Tata suara flashback. Sebenarnya tidak ada masalah, suara aman-aman saja ya. Mungkin bisa diperhatikan dari sisi suara dari handphonenya juga boleh diperhatikan. Apakah ada gangguan atau tidak sih, kita nggak ada flashback. Sis Ocha, ayo dong kita sapa-sapa. Ini biasanya kan sekarang kamu deh kasih hadiah. Tadi kan ada yang pertanyaan menarik, ada komen yang juga menarik, ya bahkan ada juga masukan yang menarik. Ini kita udah dapat nih orang yang beruntung bisa mendapatkan panty liner dari kita. Kita udah punya beberapa nama ya di sini. Gimana? Langsung sebutkan? Kayaknya langsung aja gitu loh, karena mereka udah nggak sabar. Apa sih kita dapat? Kita kasih satu panty liner yang tadi sudah dibahas Pak Ricky Liom untuk bisa langsung digunakan gitu loh. Kamu gunakan panty liner kan? Tentu, setiap hari. Oh, setiap hari gitu loh ya. Hati-hati, modus lagi. Hati-hati, modus. Kalau udah mancing gini pasti nanti modusnya keluar lagi. Silakan, Sis Ocha. Kita sebutkan aja langsung pemenangnya ya. Yang pertama Ibu Rosina. Rosina dapat lagi. Selamat. Lalu Ibu Yanti Purwati. Ibu, ini berarti Bu Yanti Bandung ya? Yanti Bandung. Nah ini ada Zoe. Zublesti. Zublesti. Itu Banten siapa ya? Kalau nggak salah itu Pak Latif ya, kayak Pak Jeffrey kayaknya ya. Lalu ada Bundanya Tika. Selamat Bundanya Ibu Tasikmalaya. Lalu ada Ibu Elin Herlina. Elin Herlina. Ada Bu Elin itu Jawa Tengah kayaknya grupnya Bu Suci ya. Selanjutnya ada Ibu Titin Rostika Blesti. Tasikmalaya lagi. Tasikmalaya ini jagonya panty liner Pak gitu loh sama Fibles. Terus? Lalu ada The Boys. The Boys. Ini cowok tahu nggak siapa The Boys? Terus? Sepertinya saya tahu. Terus ada lagi? Ada Pak Bram Wijaya. Saya pengen tambahin satu Siapa? Karena di Face jago juga ada Ibu Lilis Mustika, saya pengen tambahin. Karena bagus tadi pertanyaannya juga ya gitu loh. Menarik banget Pak Ricky, luar biasa apa yang sudah disampaikan. Saya yakin juga teman-teman pengen banyak bertanya, tapi kita nanti undang lagi Pak Ricky untuk bahas lebih dalam lagi ya kan. Sis Ocha juga luar biasa berdasarkan apa yang sudah disampaikan ya kan. Nah ada sesuatu nggak bisa menambahkan untuk supaya mereka berpacu untuk lebih dahsyat lagi? Saya punya sedikit quotes. Quotes ini sih dari Hillary
Clinton. Wow, nyontek, tapi Ocha saya ingin nggak macem-macem langsung si Hillary Clinton loh. Betul. Waduh. Ini sesuatu yang memotivasi, makanya saya ingin bagikan juga kepada teman-teman wanita di sana. Aduh, membagikan kepada wanita teman-teman. Itu untuk semua wanita yang sedang menyaksikan ini, dengarkan. Jangan pernah ragu bahwa kalian sangat berharga dan kuat. Juga berhak mendapatkan setiap kesempatan dan peluang di dunia ini untuk mengejar dan meraih impian kalian. Jadi semangat. Thank you so much, keren banget. Thank you so much Bro Ricky, thank you so much Sis Ocha. Sepertinya teman-teman host kita ini lolos untuk ke tahap berikutnya. Jadi sebetulnya modus untuk minta temenin terus gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di next Aku Blessed kamu. Bye-bye, salam sukses ya. Oke, kita ngeteh dulu sambil ini santai. Waduh, mantap. Silakan Bro Ricky, saya tambah lagi. Oke. Sampai jumpa.